Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan batch keempat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syafi'i, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732442. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MA Bahrul Maghfirah yang ada di Jalan Joyo nomor 2 Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bidang studi fikih di kelas 11 IPS fase F dengan materi pernikahan dalam Islam. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penilai demi perbaikan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa sholatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini bisa berkumpul pada kegiatan kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan, keberkahan, serta kemanfaatan ilmu yang telah kita pelajari mulai dari awal hingga akhir nanti. Silakan pada ketua kelas Syahraga Bapak untuk menyiapkan anggotanya. Istidadah wa du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadbira wa nafa wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tanasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi liqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau tanya kabar kalian semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Intan sama Liza. Baik, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aditya Restu. Alif Bintang. Sakit Bintang. Baik, alhamdulillah sudah kita absensi yang sakit 2. Indonesia tanah airku, batu darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang pernikahan di dalam Islam. Bisa lihat di ini di TV di layar. Tujuan kita yang pertama pada pagi hari ini adalah sampean bisa memahami dan menjelaskan pengertian dasar hukum dan syarat hukum pernikahan. Yang kedua, sampean bisa memahami dan menjelaskan pengertian dari hukum dan macam mahar
bisa memahami ketiga poin kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, kira-kira yang pertama, menurut kalian apa sih tujuan utama dari pernikahan? Silakan, apa? Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang. Dampak positif pernikahan bagi kehidupan seseorang dan masyarakat itu apa sih? Saya mau jawab, oke? Untuk menghindari zina bagi seorang individu dan bagi seorang individu untuk menghindari zina. Ya, bagi seorang individu, bagi kita sendiri, dampak positif bagi individu atau bagi kita semua ini untuk menghindari zina. Kita kan nanti saya bilang pagi tepuk 1, siang tepuk 2, sore tepuk 3, malam tanpa tepuk tangan. Kita lihat siapa yang masih fokus, siapa yang sudah mulai kurang fokus ini. Oke, bisa dibagi. Pagi, sore, siang, pagi, malam, sore, pagi, siang, pagi, malam, siang, malam. Oke, terima kasih. Kemudian perhatikan video ini. Ini ada dari Ustadz Adi Hidayat, pasti kenal semua kalau dia. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya kepada beliau Ustaz. Saya sekarang berusia 26 tahun. Insya Allah penghasilan sudah mencukupi, niat sudah ada, tapi masih bingung bagaimana cara untuk mengajak wanita untuk menikah dengan cara Islam yang diridhoi Allah. Karena saya cuma laki-laki yang sama. Anak sekarang, baik, ini kasusnya sering terjadi. Harta sudah ada, tanggal pernikahan sudah ada, mahar sudah ada, calon belum ada. Baik, dari hasil video yang sudah saya lihat tadi, beliau Ustadz Adi akan menjelaskan niat nikah itu apa? Pertama, yang tahu? Niat lillahi ta'ala, karena Allah dulu, jangan karena manusia, jangan karena orang lain. Niatkan dulu karena Allah. Kemudian yang kedua, kalau sahabat mau mencari pasangan yang baik, yang terbaik, yang solehah, cari di tempat yang baik juga, di pondok pesantren, di majelis ilmu, majelis taklim. Itu ketika sahabat ingin pasangan yang lebih baik. Dan kita juga harus bisa memantaskan diri kita. Otomatis kan ketika kita mau pasangan yang solehah, kita harus juga bisa menjadi yang soleh. Jangan sampai kita pengen pasangan yang solehah tapi kita belum soleh, sholat masih bolong-bolong, sholat masih belum sempurna, puasa Ramadan juga masih belum sempurna. Itu kita harus bisa memantaskan diri kita untuk calon istri kita nantinya. Ya, kemudian pembahasan kita pada pagi hari ini, pernikahan. Mungkin saya belum mengalami pernikahan ini. Saya kan sudah. Apa sih itu pernikahan? Pernikahan secara bahasa adalah bergabung atau berkumpul. Secara istilah, akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah, tazwij, atau yang semakna dengan nikah atau tazwij itu. Nah, itu berarti bisa kita simpulkan nikah secara keseluruhan yaitu menghalalkan antara suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan kehalalan, kebolehan berkumpul satu sama lain. Itu tujuan nikah. Apa pengertian nikah? Tapi apakah cuma itu saja? Oh tidak. Nikah nanti ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak segampang
tidak seindah yang sampai bayangkan nikah nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Enggak, nanti ada beberapa permasalahan setelah pernikahan yang harus dibicarakan bersama-sama antara pasangan laki-laki dan istrinya nanti. Menikah unik, menikah itu asyik, menarik, tapi juga ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak sampai jumpai sebelum pernikahan. Itu nikah. Kemudian ini ada video lagi. Ya, silakan dilihat. Tata cara prosesi pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaikha, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad SAW dan Khadijah Al-Kubra, dan rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra. Allahumma ja'al hadzal aqda mubarakan ma'suman wa amli bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al. Dari video ini nanti kan ada beberapa syarat, ada beberapa rukun yang ada dalam pernikahan. Kira-kira siapa bisa menyebutkan salah satu rukun di dalam pernikahan itu harus ada apa dan sebagainya? Yang menjawab apa? Harus ada calon suami. Ya hukumnya harus ada. Karena sebagai pernikahan bukan cuma pernikahan individu dengan individu. Jadi antara harus ada calon suami, kemudian harus ada calon istri. Kan nggak mungkin menikah ada laki-lakinya tapi nggak ada perempuannya. Jadi harus ada, keduanya ini harus ada. Makanya sampai ketika sampai sebagai calon suami kan sudah ada, sampai sendiri istri, nanti sampai wajib nafkahnya, kemudian wajib kayak mahari, wajib membimbing dan sebagainya. Itu tanggungannya lebih besar daripada sampai cuma poin agak perlu tidak ikut merawat selama 20 tahun, 25 tahun, tiba-tiba kita ambil sebagai istri, kemudian kita suruh menurunkan anak kita, kemudian disuruh kita untuk membantu rumah tangga dan sebagainya. Itu kan kalau dilihat dari itu enak, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita sebutkan, tapi nanti akan sampai jalani. Tanggung jawab sebagai seorang suami itu lebih besar. Itu rukun dan syarat. Kemudian yang keempat, wali. Wali ini tadi bisa, yang penting dia Islam, balik berakal. Silakan lihat video ini. Mahar yang berkah, mahar yang dipakai, dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya khairuhunna aisaruhunna shadaqah. Sebaik. Ini bisa kita simpulkan dari video yang sudah kita lihat ini. Mahar itu tidak harus besar, tapi minimal catatannya itu bisa memantaskan calon istri kita. Contoh sama calon istri sama kata cantik, kira-kira pantasnya berapa? Sama di daerah tersebut ternyata 1 juta atau 2 juta atau malah lebih. Dia tergantung kemampuan. Jadi mahar itu bukan dari si suami saja, maksudnya penentuan nominal, tapi harus diskusi dengan calon istri. Kemudian kayak sudah banyak yang rodo lemes ngantuk berdiri. Ya, ini
Yang berpasangan saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh. Jadi nanti ketika sampai ada permasalahan dalam pernikahan, musyawarah dulu. Jangan tiba-tiba emosi yang laki-laki dan perempuan emosi akhirnya berantem, cerai dan sebagainya. Jangan sampai. Ya nanti saya sebagai calon suami, calon bapak harus bisa mengontrol emosi. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Kemudian mahar. Kelompok buat 5 kelompok. Setiap anggota kelompok ada satu tugas. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan membuat satu ketuanya yang akan bertugas untuk presentasi. Kemudian yang kedua sebagai sekretaris mencatat hasil diskusi. Kemudian yang ketiga sebagai informan yang menggali informasi dari beberapa sumber yang akan sampai nanti dapatkan. Alhamdulillah sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang akan saya berikan kartu. Kartu ini akan berisi tentang studi kasus dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan dikerjakan, sudah dapat tunjuknya masing-masing. Kemudian silakan nanti dikerjakan diskusi. Kalau bisa semua anggota kelompok harus bisa ada kontribusinya. Makanya nanti saya bagi. Nanti ketika sudah selesai, silakan nanti maju, yang sudah selesai bisa maju duluan. Ya, dibaca dulu, dipahami. Kalau yang ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau ada yang belum bisa dipahami dari kartu yang sudah saya berikan, bisa bertanya. Bapak masalah ini dapat macam-macam mahar kan sudah macam apa saja masih bisa ini. Oke, silakan. Kemudian kelompok 1 hukum pernikahan ini sudah jawab tadi malam. Kemudian kelompok 3 terkait mahar, pengertian dan dalilnya. Tadi ada kesulitan, nanti kan sudah ada beberapa materi, saya perlihatkan. Contoh tadi terkait dengan mahar. Ini bentuknya ini bisa, dalilnya ini. Kemudian kelompok 2 tentang rukun nikah. Jadi yang harus ada di dalam prosesi akad nikah itu apa saja? Ini sudah. Ya, misalkan ini kan ada 4 poin. Ini contoh kasusnya sebenarnya. Jadi yang bekas itu contoh kasusnya. Biasanya ada contoh kasus nama ini, kemudian yang fokusnya di pertanyaan diskusi ini yang perlu dijawab. Ada 4 nomor. Ini hanya contoh kasusnya. Mobil ini hanya sebagai pemanis. Menawa masih jalur mahar mobil. Pak, saya tanyakan, mengapa saksi termasuk rukun nikah? Karena sama pernikahan nggak ada saksi, nggak ada menyaksikan bahwa kita sudah menikah. Kira-kira mulia dipercaya bukan? Ya kan nggak akan percaya, masyarakat nggak akan percaya. Makanya harus ada saksi sebagai bentuk kepercayaan orang lain kepada pernikahan kita. Harus ada saksi. Apa? Kenapa? Tidak usah. Hanya jawabannya saja.
ketika maju itu di bawah nanti dibacakan. Jadi contoh seperti kasusnya dibacakan dulu, kemudian pertanyaan dibaca dulu, baru jawabannya. Tapi nggak perlu ditulis di kertas, itu tinggal di bawah kartunya. Ini apa? Hikmah fleksibilitas, fleksibel, jadi kondisional tadi. Tidak harus yang mahal, dan harus yang tinggi, dan bisa rendah. Yang penting pantas. Masalah kira-kira pemilihan. Yang sudah kelompok berapa? 3. Kelompok 4 dulu, silakan maju. Ya, semuanya maju. Siapa yang mau menjelaskan? Masalah nomor. Tapi semuanya maju, semuanya maju. Di bawah kartunya dibaca dulu kasusnya apa, kemudian pertanyaannya apa, Mas Alan menjawab. Ya, silakan berdiri di sini. Silakan perkenalan dari beberapa siapa saja, kemudian studi kasusnya. Waalaikumsalam. Yang lain sambil menyimak sambil mengerjakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Sofyan Habib dari kelas 11 IPS. Terus, Nama saya Maulana Firdaus Ramadan dari kelas 11 IPS kelompok 4. terus terakhir. Nama saya Muhammad Noval Aisi dari kelas 11 IPS. Silakan. Dibaca seperti kasusnya. Ini. Seorang laki-laki ingin menikah dengan mahar berupa alat pernikahan dan jasa mengajar. Ukuran kaca harus diperhatikan keabsahan mahar tersebut. Ya, jadi ada orang ingin menikah tapi dengan mahar hafalan Quran atau jasa mengajar. Terus apa poinnya atau pertanyaannya? Apa saja macam mahar? Apa saja macam mahar? Jawab dulu, silakan. Macam mahar sama satu mahar kunci, dua mahar bersama, tiga mahar berupa harta atau saya mahar. Oke, mahar ada 2, ada 3. Bisa mahar misli, mahar bersama, atau mahar apa tadi itu, barang atau jasa. Terus Apakah mahar harus berupa harta? Tidak harus. Artinya mahar itu sesuatu yang bermanfaat. ya, mahar tidak harus berupa harta benda, tapi sesuatu yang bermanfaat itu nilai inti dari mahar. Terus Tiga, jelaskan bentuk mahar yang sah dan tidak sah. Mahar yang sah berupa harta benda atau perhiasannya adalah harta yang suatu barang yang bukan mahar karena titipan. Contohnya seperti uang titipan teman kabur untuk beli mahar. Jadi ada mahar yang sah dan tidak sah. Tidak sah. Contohnya tadi uang titipan temannya dibawa kabur dibuat untuk menjadi mahar. Itu haram, jelas uang haram yang tidak sah dijadikan sebagai mahar. Tapi sama pinjam tapi balik deh benar. Itu bisa menjadi sah. Tapi kalau niatnya memang tidak dikembalikan, malah itu berarti bukan meminjam tapi mencuri malah. Terus ada lagi? Yang nomor 4, apa yang menjaga menjaga kerukunan di antara keluarga suami dan keluarga istri setelah menikah atau sebelum menikah. Ya, menjaga keluarga suami dan keluarga istri dan juga supaya semuanya rela ikhlas dan sebagainya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan kembali duduk. Kemudian siapa yang tadi yang sudah selesai? Kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Setiawan, kelas 11 IPS di kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, saya Muhammad Ali dari kelas 11
Silakan jawab. Dalam Islam yaitu nomor calon suami, 2 calon istri, 3 ijab kabul, 4 wali, dan yang kelima adalah 2 orang saksi yang hadir. Ya, jadi ada 5. Diingat-ingat, rukun nikah cukup 5. 5 itu sudah terpenuhi sampai sah mau menikah silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Kelompok 1 kelas 11 IPS. Kenalkan, nama saya Sirakan Bapak dari kelompok 1 kelas 11 IPS. Nama saya kelas 11 IPS. Salam beragama. Di sini kelompok akan membahas tentang hukum pernikahan. Pertanyaannya, apa pengertian nikah dalam Islam? Nikah dalam Islam adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafaz ijab kabul. Oke, dengan lafaz nikah dan masjid. Terus Bagaimana hukum nikah bagi seorang yang sudah mampu? orang menikah bagi orang yang sudah mampu adalah wajib atau satu Islam. Ya, itu tadi sampai semua sudah bagus. Terima kasih atas kontribusinya, sudah menjelaskan terkait semua sudah masuk di dalam bahasan di studi kasus yang sudah kami berikan. Dan intinya hikmah atau apa sih kira-kira dari tujuan pernikahan itu apa sih? Yang pertama, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Jadi supaya kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, tentunya harus ada aturan-aturan yang kita patuhi. Makanya Allah sudah menyuruh kita untuk menikah. Ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang melaksanakan sunnah Rasulullah, karena kita sebagai